Yang terhormat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Bupati Sumedang, dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, kepada Dandim 0610 Sumedang, Kapolres Sumedang, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Dandion Rider 301 Prabu Kian Santang, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, disilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Wakil Presiden. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota MPR RI. Yang saya hormati Wakil Ketua dan para anggota DPD RI. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPR RI. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua pimpinan lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Bapak Hamzahas. Yang saya hormati Bapak Yusuf Kala. Yang saya hormati Bapak Budiono. Yang saya hormati Yang Mulia Duta Besar Negara Sahabat dan Perwakilan Organisasi Internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri. Yang saya hormati para ketua umum partai politik dan para undangan dan hadirin yang kami muliakan, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir secara fisik dan virtual sebanyak 550 orang terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI, maka quorum telah tercapai. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022 hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun ini telah mengubah tatanan kehidupan baik sosial maupun ekonomi di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia tanpa kita ketahui kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga sejalan dengan keputusan pemerintah yang meminta agar kita semua melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Oleh karena itu, rapat paripurna hari ini kita laksanakan dengan prosedur kesehatan yang sangat ketat, sehingga rapat paripurna hari ini hanya dihadiri secara fisik oleh ketua lembaga negara, ketua fraksi dari MPR, DPR, perwakilan subwilayah dari DPD, yang semuanya menjadi perwakilan dari anggota masing-masing, dan perwakilan Kementerian Kabinet Indonesia Maju serta Panglima TNI dan Kapolri. Adapun undangan lainnya hadir secara virtual. Namun, kehadiran para undangan secara virtual tidak mengurangi keabsahan dan kehikmatan pada rapat paripurna hari ini. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang Dewan yang terhormat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022. Kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atas nama pimpinan, kami
mengucapkan selamat datang kembali ke ruang sidang DPR RI untuk menjalankan tugas konstitusional. Kita juga ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, sehingga masyarakat kembali hidup sehat, kembali beraktivitas dalam membangun kehidupannya yang sejahtera, tentram, dan bahagia. Kita juga ikut berdoa agar seluruh anggota masyarakat yang terpapar COVID-19 segera pulih dan kembali hidup sehat bersama keluarga. Amin. Rapat paripurna DPR RI pada hari ini memiliki dua agenda, yaitu pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022, dan kedua, pidato Presiden Republik Indonesia sebagai pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2022 dan nota keuangan. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi, sekaligus ucapan selamat kepada kontingen Indonesia yang telah berhasil meraih medali pada Olimpiade Tokyo 2020. Semoga prestasi yang membanggakan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta menjadi motivasi bagi atlet Indonesia dan seluruh anak bangsa lainnya dalam berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Esok hari, tanggal 17 Agustus 2021, rakyat Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Prestasi para atlet Indonesia pada Olimpiade kali ini sungguh menjadi hadiah ulang tahun yang indah untuk perayaan kemerdekaan. Sesuai dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, maka para atlet kita telah menunjukkan bagaimana nilai-nilai ketangguhan dan semangat pantang menyerah dapat membuahkan prestasi yang manis. Saya yakin apabila seluruh anak bangsa dan komponen bangsa bersatu, maka kita akan menjadi kekuatan Indonesia yang tangguh dalam mewujudkan tujuan bernegara maupun dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa dan negara. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini, pandemi COVID-19 telah memasuki bulan ke-17. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak yang sangat merugikan dari pandemi COVID-19. Hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahteraan rakyat, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya yang luas, negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar negara dapat tetap menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. DPR RI dapat mengapresiasi upaya pemerintah yang cepat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya yang luas. Dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan, pemulihan di bidang kesehatan, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi, dan penyelamatan perekonomian sosial. Kedepan, pemerintah agar dapat meningkatkan kinerjanya, karena kehadiran negara semakin diharapkan
oleh rakyat untuk dapat melindungi kehidupan dan masa depannya. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut melakukan upaya-upaya terbaik melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya, serta dalam memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada masa sidang ini, DPR RI akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas konstitusionalnya secara efektif. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada masa sidang ini, DPR RI akan memfokuskan pada penyelesaian sejumlah pembahasan rancangan undang-undang pada tingkat pertama bersama pemerintah, yaitu antara lain rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana, rancangan undang-undang tentang perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rancangan undang-undang tentang jalan, rancangan undang-undang tentang badan usaha milik desa, dan rancangan undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional. Selain itu, DPR RI bersama pemerintah akan mempersiapkan pembahasan rancangan undang-undang lainnya yang telah menjadi komitmen bersama DPR RI dan pemerintah di dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2021. Capaian dalam pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan dalam Prolegnas akan menjadi perhatian masyarakat dan bahkan menjadi penilaian atas kinerja DPR RI. Pembentukan undang-undang merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Kinerja pembentukan undang-undang merupakan kinerja bersama antara DPR RI dan pemerintah. Dalam pembahasan membentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, serta kebutuhan hukum nasional, sehingga kebutuhan waktu dalam pembahasan suatu undang-undang akan sangat ditentukan dengan tingkat kompleksitas dan perbedaan pandangan terkait substansi undang-undang yang dibahas. Kinerja program legislasi nasional merupakan pekerjaan kolektif antara DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, agar menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan pemerintah dalam mencapai target Prolegnas, DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan Prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan dalam mendukung penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja dalam kerangka menjalankan prinsip checks and balances terhadap pemerintahan. Pengawasan DPR RI masih akan fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. DPR RI akan memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penanganan di bidang kesehatan. Pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air, meningkatkan testing, tracing, dan treatment, mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, pengawasan pemerintah terhadap kedatangan warga negara asing atau WNA di saat PPKM. Kedua, penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah agar mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan, berkurangnya pendapatan dan daya beli, PHK, dan dampak ekonomi lainnya.
penanganan pemerintah terhadap anak yatim piatu yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, program dan penyaluran bansos agar dilakukan secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Ketiga, pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah agar tetap menjalankan pelayanan publik yang optimal bagi rakyat. Pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena COVID-19, pendidikan, transportasi, perizinan, sertifikasi, dan lain sebagainya agar tetap dapat berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Keempat, sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. DPR RI ikut memberikan perhatian pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan anggaran dan program penanganan pandemi COVID-19. Diperlukan pola kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga rakyat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian COVID-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin. Pemerintah dalam menyampaikan hal-hal tersebut agar terkoordinasi dengan baik, bersinergi satu dengan lainnya, serta satu suara dalam melaksanakannya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Komitmen pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin agar dapat dipraktekkan dan diperlihatkan oleh seluruh lembaga pemerintahan sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Kami, DPR RI, dapat memahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah respon cepat terhadap perkembangan pandemi COVID-19 dan pemerintah juga dihadapkan pada penyelesaian kesulitan hidup masyarakat yang semakin tertekan karena pandemi. Oleh karena itulah, DPR RI akan selalu mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menyelamatkan kehidupan rakyat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Selain mengenai penanganan pandemi COVID-19, fungsi pengawasan DPR RI pada masa sidang ini juga akan diarahkan pada 1. Strategi dan kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024. 2. Konsep dan desain penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2022. 3. Pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19. Pengawasan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan. 5. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 6. Pengawasan pelaksanaan keuangan negara dalam rangka pelaksana kebijakan pemerintah. 7. Pengawasan tata kelola obat dan tata kelola alat kesehatan. 8. Pengawasan dan pendampingan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran. 9. Pengawasan terhadap program 1 juta guru PPPK pada tahun 2021 agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan. 10. Kinerja pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan dalam program pemulihan ekonomi nasional. DPR RI juga memberikan perhatian atas tugas TNI dan Polri di masa pandemi COVID-19 dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat selama menjalankan protokol kesehatan maupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menjadi harapan kita semua agar setiap personil TNI dan Polri dapat menampilkan sosok aparat negara yang humanis dalam melindungi, mengayomi, memberikan rasa aman bagi rakyat, dan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2021, DPR RI memandang penting untuk memberikan perhatian pada tumbuh dan berkembangnya anak di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pembatasan kegiatan dan sosial selama situasi pandemi COVID-19 ini telah berdampak langsung terhadap sosialisasi anak-anak kita. Oleh karena itu, pada Hari Anak Nasional tahun 2021 ini dapat menjadi momentum bagi kita semua, khususnya pemerintah, agar melalui kebijakan dan program kementerian lembaga dapat mengantisipasi kebutuhan perkembangan anak, mulai dari PAUD sampai dengan sekolah dasar dan menengah di situasi pandemi COVID-19.